Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas manhaj tarjih dengan tema saddud dzari'ah. Jadi ada istilah saddud dzari'ah. Tertulis di dalam manhajnya, bacaannya saya bacakan saddud dzari'ah menggunakan asas saddud dzari'ah untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. Jadi Muhammadiyah punya prinsip untuk menghindari terjadinya suatu fitnah atau terjadinya suatu mafsadah, maka diterapkanlah kaidah saddud dzari'ah. Baik, kita akan perdalam apa yang dimaksud dengan saddud dzari'ah. Dan nanti kita berikan contoh-contoh secara umum saddud dzari'ah itu seperti apa, dan juga nanti aplikasinya di dalam putusan tarjih atau contoh fatwa-fatwa yang terkait dengan saddud dzari'ah. Ya, jadi prinsip saddud dzari'ah ini dipergunakan oleh tarjih. Emang ini lebih istilahnya, karena manhaj itu seperti usul fikih. Di usul fikihnya Muhammadiyah. Kemarin tentang ilat, ya, kita beri contoh tentang hukum musik itu konsep penerapannya dari persoalan ilat. Nah, sekarang apa itu saddud dzari'ah? Saddud dzari'ah itu berasal dari dua kata. Pertama kata saddu, yang kedua ad-dzari'ah. Saddu itu artinya yang mudahnya menutup. Jadi saddu itu artinya menutup. Kalau ad-dzari'ah, dzari'ah itu al-wasilatu allati yatawassalu biha ila syai'. Sarana yang menghantarkan kepada sesuatu, itu namanya dzari'ah. Kalau saddu itu artinya menutup, kalau dzari'ah itu sarana yang menghantarkan kepada terjadinya sesuatu. Sehingga kalau digabungkan saddud dzari'ah artinya menutup semua jalan atau menutup semua cara, semua sarana yang dapat menghantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh agama, sesuatu yang bisa merusak atau sesuatu yang bisa mendatangkan madorot. Itu prinsip dari saddud dzari'ah. Bisa jadi sesuatu itu ya awalnya boleh-boleh saja, tapi karena khawatir sesuatu yang tadinya boleh itu akan menjerumuskan kepada yang lebih berbahaya atau bisa merusak atau bahkan bisa mengakibatkan kematian, maka harus dilakukan tindakan bahasa lain preventif. Nah, tindakan preventif itu disebut dengan saddud dzari'ah. Contoh yang sederhana,
ibu punya anak perempuan. Anak kita, anak perempuan kita itu kalau kenalan dengan anak laki-laki orang lain, boleh tidak? Boleh, kenalan boleh saja. Tapi kemudian kalau kenalannya itu kemudian lebih dekat, bukti dekatnya itu seringkali dibonceng anak kita pergi keluar, bahkan malam hari atau bahasa lainnya pacaran gitu. Maka pacaran itu hukumnya bisa menjadi haram. Ya. Pacaran itu hukumnya bisa menjadi haram jika aktivitas pacaran itu berdua-duaan. Kan kholwat berdua-duaan itu ada larangan dalam agama. Lalu kemudian mohon maaf pegang-pegangan, kemudian dibonceng di motor, dibonceng dipegang. Bahkan mohon maaf lebih daripada itu istilah pacaran ya secara umum banyak dipraktekkan oleh anak-anak itu mungkin juga dengan mencium. Nah, maka kita harus melakukan tindakan preventif pencegahan sadud dariah itu. Jangan biarkan anak perempuan kita terjerumus kepada sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang dilarang. Zina itu kan dilarang. Zina itu hukumnya jelas haram. Kalau kenalan boleh. Jadi hukum awalnya boleh. Tetapi kenalan yang berlebihan dengan tadi aktivitas yang seperti tadi bisa menjerumuskan atau bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh agama, bisa menjadi zina, maka pacaran itu menjadi haram hukumnya. Ya, karena itu sebagai sadud dariah. Jadi kita harus menutup wasilah-wasilah perkara-perkara yang bisa mendatangkan kepada kerusakan, kemadharatan atau perkara-perkara yang dilarang. Kalau kita merujuk kepada dalil Quran, itu ada kalimat wala taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Jadi dalam teks Al-Qur'annya jangan mendekati. Pakai kata qoroba, taqrabu, janganlah kamu mendekati. Jadi mendekatinya saja sudah dilarang. Sebelum terjadinya perzinahan yang benar-benar dilarang, maka wasilah yang menuju ke arah zina harus segera dicegah, tutup. Gak boleh anak saya diajak pergi malam hari, gak boleh. Kalau mau ngobrol, dah ngobrol di sini, di ruang tamu, bareng bapak, bareng ibu. Kira-kira ya andai kata pun terjadi begitu, walaupun sesungguhnya kalau saya ya tetap itu pun ya gak boleh lah ya, gak usah. Kalau belum siap nikah, jangan berikan izin untuk pacaran. Karena tadi jika jangka terburuknya itu bisa mengakibatkan zina, menjurus kepada zina. Segera tutup pintu-pintu yang menuju ke arah zina. Itu contoh sadud jariah. Nah, esensinya dari sadud jariah itulah mencegah setiap pekerjaan yang legal. Pekerjaan yang legal itu pekerjaan atau perbuatan yang mubah. Perbuatan yang mubah itu yang boleh, yang bisa menjadi penyebab sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi awalnya boleh, tapi khawatir terjerumus kepada sesuatu yang dilarang. Nah, itu namanya sadud dariah, itu esensinya begitu. Baik bisa mengakibatkan mafsadah itu kerusakan, atau bahaya, madharat, akan terjadinya madharat. Jadi tadi saya beri contoh pacaran itu madharatnya banyak itu. Ya. Misalkan ya, si anak perempuan bisa jadi rebutan. Kalau jadi rebutan terjadi perkelahian. Dari perkelahian terjadi pembunuhan. Seperti kasusnya siapa? Vina itu. Karena awalnya pacaran, ada yang senang, yang satu senang, yang satunya menolak. Terus ada yang diterima, kan yang ditolak merasa cemburu, bisa jadi kan begitu. Jadi madharatnya banyak itu. Berawal dari cuman kenalan sesuatu yang boleh,
tapi berujung kepada sesuatu yang malah mendatangkan madaratnya yang lebih besar. Itu terjadi perkelahian karena rebutan, bahkan terjadi pembunuhan karena merasa ditolak cintanya atau merasa yang saya senangi kok malah memilih orang lain. Itu madaratnya jadi besar. Sehingga kalau jika terjadi begitu, stop, sadud dari'ah, tutup. Jangan berikan kesempatan anak kita untuk pacaran, tidak usah, apalagi masih sekolah. Nanti saatnya kamu sudah siap nikah, langsung Bapak Ibu mengizinkan kalau kamu mau nikah. Tapi kalau pacaran untuk apa? Jadi nabung dosa saja. Anaknya nabung dosa, orang tuanya pun nabung dosa. Investasi dosa lewat anak dengan cara tadi mengizinkan ya anak kita berpacaran. Itu contoh saja ya. Kemudian contoh lagi, mencaci maki sesembahan yang menimbulkan celaan kepada Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Jadi kalian itu tidak boleh mencela, mencaci maki orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Pokoknya gini ya, ada orang tuh sedang menyembah patung, sedang menyembah pohon umpamanya. Terus kita caci maki, kita pelokotok, kamu ini bla bla bla. Namanya orang dicaci maki, dia kan tidak terima. Karena nggak terima, justru malah bisa mengakibatkan dia marah, dia pun mencaci maki lagi agama Islam. Islam ngapain, ajaran Islam? Tuhanmu Tuhan apa? Jadi bahkan dia menjadi mencaci maki lagi Tuhan kita. Mencaci maki lagi Allah karena sebab ya tadi tidak punya ilmu. Ya. Atau di dalam kitab Fathul Bari hadis Bukhari ya, sarah dari Bukhari itu ada larangan untuk melaknat sekalipun orang itu pelaku maksiat. Itu kasusnya seorang sahabat, siapa itu namanya ya? Saya lupa ya. Jadi ada seorang sahabat yang beliau ini suka mabuk, Nuaiman. Nah, namanya Nuaiman. Nuaiman ini sahabat Nabi, tetapi beliau ini suka mabuk. Setiap mabuk kemudian dicambuk oleh Nabi. Bentar-bentar ada laporan, ya Rasul, Nuaiman mabuk. Akhirnya dicambuk lagi. Nah, karena seringnya itu, maka masyarakat atau orang-orang lain mencaci maki Nuaiman, melaknat Nuaiman. Ketika Nabi mendengar masyarakat melaknat Nuaiman yang mabuk itu, Nabi mengingatkan, la tu'inu alai syaiton. Jangan kalian menolong setan. Jangan menolong setan. Jadi begini, orang mabuk itu kan memang salah. Tapi kalau kita caci maki, kamu ini bla bla bla, dasar bla bla bla. Kan setan senang. Sesungguhnya yang diinginkan oleh setan itu, dia sudah digoda oleh setan mabuk, lalu kemudian orang lain pun ikut-ikutan melaknat-laknat, mencaci-caci. Kenapa kita tidak doakan saja? Jadi kalau menemukan kasus semacam itu, jangan dilaknat-laknat, tapi kita doakan saja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Karena kalau orang melaknat itu sama dengan dia menutup rahmat Allah supaya tidak datang kepada dirinya. Padahal rahmat Allah itu nggak boleh ditutup dan rahmat Allah selalu ada. Terus yang kedua, Nuaiman itu setiap mabuk langsung dicambuk. Cambuk itu kan bagian dari had. Kalau orang mabuk sudah dicambuk maka menjadi kafarat. Kalau kafarat berarti dosanya hapus. Karena hapus, tidak pantas untuk dicaci maki lagi. Dia sudah, kan sebenarnya Nuaiman sudah bersih karena sudah dikenakan had, sudah dicambuk. Nah, jadi jangan sampai mencaci atau melaknat ya, yang maknanya menjauhkan dari rahmat Allah.
Baik, yang berikutnya. Setiap perbuatan yang mubah atau legal boleh dalam hukum taklifi fikih yang kemudian dapat berakibat kerusakan atau dapat berakibat bahaya secara pasti, maka perbuatan yang tadinya boleh itu menjadi haram. Jadi prinsipnya sadud dzari'ah itu sesuatu yang legal, yang mubah, yang boleh, tapi bisa mengakibatkan kerusakan, keburukan, maka itu menjadi haram. Contoh yang sederhana. Bapak Ibu membuat sumur itu boleh apa tidak? Boleh ya, membuat sumur itu boleh. Tapi kemudian membuat sumurnya itu di depan pintu rumah tetangga orang, itu boleh enggak? Nah, kenapa enggak boleh? Nah, bukan tanahnya, apalagi bisa mencelakakan orang lain itu. Lah kok bikin sumur kok di depan jalan? Itu tempat lalu lalang orang. Jadi hukum awalnya membuat sumur itu boleh. Walaupun mungkin itu di tempat atau di tanah kita sendiri. Tapi tanah itu kebetulan berdampingan dengan rumah tetangga orang. Yang pintu tetangga itu atau orang tetangga itu atau masyarakat sering lewat di situ. Lah kok malah dibuatkan sumur? Kan bisa mengakibatkan madorot, bisa mengakibatkan bahaya. Berarti membuat sumur di situ hukumnya menjadi haram. Haramnya itu bukan karena sebab membuat sumurnya, bukan, tapi karena itu bisa membahayakannya itu. Itu contoh satu dari yang itu begitu, ya. Jadi intinya ya perbuatan yang dapat mendatangkan mafsadah, kerusakan atau madorot atau bahaya. Bahkan bisa menghilangkan nyawa orang. Jika melewatinya itu bisa menjadi masuk ke dalam sumur mengakibatkan kematian kan, maka ulama bersepakat bahwa tindakan yang semacam itu haram. Jadi bahasanya membuat sumur itu menjadi haram jika membuat lubang sumur itu bisa membahayakan orang lain. Itu disebutlah saddud dzari'ah, dilarang membuat sumur yang seperti itu. Jadi sekali lagi, keharamannya bukan karena sebab haram membuat sumurnya, bukan. Membuat sumurnya mubah, boleh. Tapi keharamannya itu karena dapat membahayakan orang kalau membuat sumurnya di situ. Ya. Nah, ini pintu. Nah, di depan pintu malah bikin sumur umpamanya. Kan orang bisa lewat ke situ bisa berbahaya. Atau apalah ya, contoh-contoh yang bisa mendatangkan madorot, bisa mendatangkan bahaya. Maka perbuatan itu menjadi haram. Contoh lagi supaya lebih paham aplikasi saddud dzari'ah. Jadi setiap perbuatan yang legal atau mubah yang lebih dominan berpotensi pada kerusakan atau bahaya, menurut praduga dampaknya berbahaya, maka perkara itu menjadi haram pula hukumnya. Nah, contoh lagi. Sini Bapak Ibu ada yang jual pisau golok? Tidak ada ya. Pisau dapur, golok. Boleh nggak Pak jualan pisau, golok, arit? Boleh betul? Boleh ya. Tapi jika umpamanya ada seorang penjahat, umpamanya Bapak ini jualan golok di pinggir jalan tuh, ada golok, ada arit, ada senjata-senjata tajam. Lalu kemudian ada seorang penjahat membeli pisau yang tujuannya pisau itu untuk menusuk orang, yang tujuannya golok itu untuk membunuh orang, dan kita tahu tujuan dia membeli golok itu untuk membunuh orang. Kira-kira kalau tahu, Bapak akan jual tidak golok itu? Tidak, jangan malah. Jadi Bapak menjual golok kepada orang yang sudah tahu punya niat jahat itu haram. Awalnya menjual golok boleh, menjual pisau itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita tahu bahwa si pembeli itu punya tujuan yang buruk, maka Bapak
menjualkan pisau kepada orang tersebut yang punya niatan buruk, itu bisa menjadi hukumnya haram. Maka tindakan preventifnya tutup, saddud dari'ah. Kita tutup, berarti tutup dalam konteks ini jualan, kita jangan menjual itu kepada orang yang memang niatnya mau membunuh. Jadi kalau benda itu ya, sungguhnya benda itu tidak haram. Pisau, ibu beli pisau, boleh tidak bu beli pisau? Boleh ya. Tapi hukum membeli pisau itu bisa haram, bisa mubah, atau bisa menjadi sunnah. Itu dari satu person beli pisau, bukan pisaunya yang haram. Kalau pisau itu ya tujuannya untuk meracik-racik makanan, ya boleh saja. Cacah daging. Bahkan kalau mau kurban, harus menyembelih kambing, tidak ada golok, berarti bisa wajib harus beli. Masa mau nyembelih nggak ada yang punya golok? Ya. Tetapi jika tujuan pisau itu untuk membunuh orang, menjadi haram. Ya. Jadi keharaman pisau itu bisa berubah-ubah hukumnya tergantung tadi tujuannya. Kalau tujuan pisau itu untuk cacah daging, ya boleh. Tapi kalau tujuan pisau untuk menusuk orang, ya tidak boleh. Dan kalau kita tahu tujuan orang membeli pisau untuk menusuk atau membunuh orang, maka kita jangan menjual pisau kepada orang itu. Itu namanya saddud dari'ah, menutup perkara-perkara yang bisa mengakibatkan madarat atau mafsadat. Contoh lagi, sini ibu bapak ada yang jual buah-buahan, buah? Nah, ada ya. Kalau jual buah anggur itu boleh enggak bu? Boleh ya, anggur kan enak tuh. Menjual anggur boleh. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, orang mabuk, orang bikin homer, itu bisa dari anggur bahannya. Sehingga kalau dalam Al-Quran kan wa minan nakhli, apalagi ya dalam bab homer itu dari buah-buahan termasuk anggur, kemudian apalagi itu bisa dijadikan sebagai sesuatu yang memabukkan. Kalau orang membeli anggur, ini contoh tentang kasus anggur, membeli anggur dengan tujuannya akan dijadikan sebagai minuman keras, dijadikan khamr, sesuatu perkara yang memabukkan. Dalam khamr, ulama sudah sepakat khamr itu hukumnya haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Jadi sudah jelas mutlak khamr itu hukumnya haram. Nah, cara membuat khamr orang dulu, orang Arab itu salah satunya terbuat dari anggur. Jadi orang itu boleh makan anggur, tapi jika anggur itu kemudian digunakan untuk membuat khamr yang memabukkan, berarti menjual anggur kepada orang yang akan menyalahgunakan menjadi minuman yang memabukkan, berarti menjual anggur itu tidak boleh. Jangan menjual kepada orang yang akan menjadikan anggur sebagai minuman yang memabukkan. Itulah disebut dengan saddud dari'ah. Ya, jadi saddud sekali lagi menutup, mencegah, ad-dari'ah wasilah, sarana untuk menuju kepada sesuatu. Sesuatu itu maksudnya sesuatu yang dilarang oleh agama. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu nih. Nah, itu namanya saddud dari'ah. Dan Muhammadiyah Tarji menggunakan konsep saddud dari'ah itu dalam beberapa perkara, dalam beberapa hal. Jadi membuat satu putusan ini hukumnya harus begini, atau ini dilarang seperti ini, dengan dalih atau dasar argumentasinya ini sebagai saddud dari'ah. Ya. Baik. Apa contoh-contohnya?
Nah, ini beberapa contoh saja karena kita sedang belajar manhaj tarjih, maka sekaligus dengan beberapa contohnya biar mudah ya. Contoh perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama, pertama memang ini ada dalil yang tegas ya. Tidak boleh. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Tidak boleh kalian menikah atau menikahkan anak wanita kalian pada orang yang musyrik atau orang yang kafir sampai dia benar-benar beriman. Itu ada dalam Al-Baqarah. Salah satu tujuan rumah tangga adalah untuk membangun keharmonisan rumah tangga. Istilah kita Islamnya ya sakinah, mawadah, warahmah. Kalau terjadi nikah beda agama, mungkin bisa terwujud baik-baik saja kok Ustaz. Itu si fulan nikah beda agama baik-baik saja, rumah tangganya akur-akur saja dan seterusnya. Tetapi bukan hanya cuma sekedar itu, akan muncul madorot-madorot lainnya, akan muncul ya mafsadat-mafsadat yang lainnya jika terjadi pernikahan beda agama. Karena akan adanya terjadi madorot, mafsadat, maka mencegah jangan sampai terjadinya pernikahan beda agama itu harus diutamakan. Sehingga nikah beda agama jelas hukumnya haram, tidak boleh. Nah, begitu. Contoh lagi, memasang gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini pernah kita bahas dalam bab gambar. Itu juga masuk salah satunya kaidah satu dari'ah. Hukum gambar menurut Muhammadiyah boleh. Ya. Memasang gambar juga boleh. Tetapi majelis tarjih pernah memutuskan atau pernah berpendapat ada kekhawatiran kalau gambar Kiai Dahlan dipasang di amal usaha Muhammadiyah, lalu ada orang yang mengkultuskan Kiai Dahlan berlebihan sehingga menghantarkan, menjadikan wasilah kepada kesyirikan. Berarti kalau begitu harus segera preventif, tindakan pencegahan sejak dini. Jangan sampai ada warga Muhammadiyah melakukan kesyirikan dengan mengkultuskan Kiai Dahlan karena sebab sering melihat gambar Kiai Dahlan diagungkan sampai tingkatan kultus, lalu kemudian ya seperti disembah. Itu yang kemudian larangannya di situ terjadi kesyirikan. Jika gambar itu menjurus kepada kesyirikan, berarti memasang gambar itu tidak boleh. Hukum awalnya boleh, tapi pencegahan ini satu dari'ah. Ya, sehingga pada pertemuan sebelumnya ketika membahas ilat hukum, sebab hukum, ya, di Muhammadiyah mengatakan gambar itu tidak haram secara mutlak, ya, tapi tergantung ilatnya. Gambar yang menjurus kepada kesyirikan, supaya tidak terjadi kesyirikan, jangan sampai orang menyembah itu gambar atau mengkultuskan berlebihan kepada tokoh yang lewat gambar itu, berarti tindakan pencegahan, penutupan, lebih baik tidak usah memasang gambar itu jika mengakibatkan kesyirikan. Itu contoh penerapan satu dari'ah. Contoh lagi satu dari'ah. Ini fatwa Muhammadiyah ketika pandemik COVID kemarin. Ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat. Ketika COVID terjadi tahun 2020, ya, kami di Tarjih mengeluarkan beberapa putusan dan fatwa terkait tata cara ibadah. Contoh, selama masa pandemi, bapak-bapak yang biasa sholat di masjid di rumah saja. Bahkan sholat Idul Fitri, masih ingat ya? Idul Adha itu kami Tarjih mengeluarkan fatwa Idul Fitri dan Idul Adhanya cukup dilaksanakan
di rumah saja, berjamaah dengan keluarga. Kalau ditarik contoh satu dariah, itu kan sesungguhnya awalnya kita boleh sholat di masjid, bahkan sunnah. Kita boleh sholat id di lapangan, bahkan itu juga sunnah. Tapi jika ketika terjadi satu pandemik, ada sesuatu yang bisa berbahaya jika menimpa kepada manusia, mengakibatkan sakit, bahkan mengakibatkan kematian dengan menyebarnya virus yang sedemikian rupa, maka hifdun nafs, menjaga keselamatan jiwa, itu harus didahulukan, harus diutamakan, sekalipun juga memang itu ada hifdudin, menjaga agama. Menjaga agama itu kita tetap sholat Jumat, kita tetap sholat hari raya Idul Fitri, agamanya tetap terjaga. Tapi karena dalam kondisi pandemi ada sesuatu yang sangat berbahaya, dan bahayanya benar memang mengakibatkan banyak kematian, maka dibuatlah satu putusan atau satu fatwa bahwa sholat Jumat tidak dilakukan di masjid, tetapi di rumah saja. Itulah bunyi fatwanya. Kenapa? Karena mengambil dasar saddud dari'ah. Kita harus melakukan tindakan preventif sebelum terjadi bencana yang lebih besar lagi, mengakibatkan banyak kematian dengan berkerumun itu. Maka inilah pilihan yang terbaik untuk menyelamatkan jiwa. Itu rumusan fatwa yang pernah dikeluarkan, itu salah satunya mengambil kaidah saddud dari'ah. Salat harus renggang. Masih ingat Pak ya? Jangan rapat. Ini juga terjadi perdebatan. Salat kok direnggang-renggang, rapat. Saya juga agak dilema juga, susah. Saya sebagai orang tarjih yang merumuskan fatwa, yang memutuskan fatwa di tarjih, cara sholat jamaah itu harus direnggangkan. Tapi jamaah ya tetap tidak mau renggang, pengennya rapat terus, padahal itu bagian dari ijtihad kami, karena itu ketika terjadi kasus yang memang betul-betul berbahaya. Nah, sehingga kami harus membuat satu fatwa pencegahan. Jika dengan cara itu, maka itu yang harus dilakukan. Termasuk juga memakai masker. Nah, itulah contoh-contoh saddud dari'ah yang itu dilakukan atau diterapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah yang rahmati Allah SWT, yang terakhir, nanti Bapak Ibu silakan jika ada yang mau bertanya, disiapkan dulu. Saya ingin memberi contoh, ini informasi, termasuk informasi baru juga ya, tentang kaitan fatwa-fatwa. Sekarang kan sedang musim haji. Kementerian Agama merumuskan dan tentu akan diterapkan untuk pedoman pelaksanaan haji dengan melihat terjadi beberapa problem dalam pelaksanaan haji, sehingga diperlukan ada satunya fatwa atau putusan. Sehingga dengan berdialog dengan tokoh-tokoh, dengan ormas-ormas, termasuk kemarin berdialog dengan kami di Majelis Tarjih, minta pendapat, saran, ya berdialog untuk bagaimana baiknya. Salah satunya ini ingin saya berikan contoh saddud dari'ah. Kasus sekarang Pak, haji per tahun ini 2024. Ada yang sebut dengan mabit, ya. Mabit itu di Muzdalifah. Muzdalifah itu tempatnya tidak terlalu besar dengan sekarang jumlah jamaah haji yang banyak sekali. Bahkan informasi terakhir di Muzdalifah pun sekarang dibuat lagi bangunan untuk MCK, untuk WC-WC. Itu menghabiskan areal sekitar kurang lebih 2000 meter. Berarti sudah semakin sempit lah itu. Sementara jamaah haji Indonesia sangat banyak sekali.
dan diantaranya sekitar kalau nggak salah 40% itu yang sudah lansia. Kalau berdesak-desakan itu bisa berakibat sesuatu yang bahaya, jadi sakit atau bahkan tidak kuat, mungkin saja keselamatan jiwa juga terancam dengan itu. Nah, bagaimana hukumnya jika jamaah haji tidak usah mabit? Hajinya ini sah ataukah tidak? Sehingga ada beberapa rumusan yang disebut dengan murur. Murur itu artinya cuman lewat saja. Jadi nanti jamaah haji itu tak perlu bermalam di Muzdalifah karena terlalu crowded, terlalu padat. Kan diangkut dari Arafah Pak ya, diangkut dari Arafah berbis-bis, nanti bisnya saja sudah antri, nanti pada turun situ sudah berdesak-desakan yang kemudian itu dipetakan, dihitung itu setiap orang itu bisa jadi jaraknya cuma dapat berapa meter, bahkan nggak sampai 1 meter. Jadi ada madorot yang akan terjadi, ada bahaya yang akan terjadi. Nah, maka untuk melakukan keselamatan atau tindakan yang bisa jadi berbahaya terhadap keselamatan jiwa, maka perlu dirumuskan fatwanya bagaimana jika tidak mabit di Muzdalifah. Ada 2 konsep. Yang pertama, konsepnya murur saja. Istilah murur itu lewat saja. Jadi nanti jamaah haji itu dari Arafah naik bis, bermalamnya ya di bis saja. Jadi di bis itu sambil berjalan, kan jalan juga kan lumayan lama, kan padat. Jadi cuma ngelewati Muzdalifah saja langsung keluar. Nah itu sudah dianggap mabit kah ataukah tidak? Kira-kira pertanyaannya begitu yang harus dirumuskan. Lalu yang kedua, bahkan untuk kondisi tertentu yang betul-betul ya sudah risti apa ya? Risiko tinggi ya. Itu tidak perlu mabit, langsung saja tanajul. Jadi nanti dari Arafah itu nggak usah ke Muzdalifah, nggak usah mabit, langsung ditanajulkan di hotel. Gitu. Berarti tidak melakukan mabit. Bagaimana kalau tidak melakukan mabit, hajinya sah apa tidak? Nah, kalau itu nanti termasuk kategori wajib haji, berarti yang tidak ikut mabit kena dam. Jadi yang tidak melaksanakan mabit kena dam, tapi hajinya ya tetap sah. Nah, jadi contoh-contoh yang semacam ini memerlukan ijtihad. Karena haji pada masa Rasulullah SAW itu tidak sesederhana seperti sekarang. Dulu kan sedikit. Orang yang hanya sedikit. Nabi, para sahabat atau orang atau manusia yang ada pada saat itu. Jadi Muzdalifah, wah masih sangat luas. Karena jumlah orang yang haji pada saat itu berbeda dengan per hari ini. Juga harus mabit di Mina. Mina kan sudah sangat padat sekali. Sehingga ada sebut Mina Jadid. Ya, Mina Jadid itu. Walaupun ulama masih berbeda pendapat, tapi sebagian berpendapat bahwa itu bagian bentuk ijtihad, karena kalau dipaksakan di Mina, tempat Mina aslinya itu sudah pasti tidak akan tertampung. Nah, jadi perkara-perkara itu ya, saya kira membutuhkan ijtihad para ulama yang pada masa Rasulullah fenomena seperti ini tidak terjadi, kan harus tetap dijawab karena ada problem. Yang terakhir lagi, contoh kaitan haji yang sekarang sedang didiskusikan terus ya. Ini istilah haji kontemporer nih, fatwa-fatwa kontemporer. Kementerian Agama juga mengeluarkan larangan menjalankan haji dengan visa non haji. Jadi visanya harus visa haji. Bahkan beberapa statement mengatakan bahwa tidak sah orang yang melaksanakan haji tanpa visa haji. Nah, bagaimana
hukumnya orang yang berangkat haji tidak menggunakan visa haji. Ini juga menarik. Ya. Walaupun ini belum menjadi putusan juga ya, di tarjih, tetapi semua memberikan pandangan-pandangan dulu. Salah satunya ada yang berpandangan bahwa tadi untuk pencegahan saddud dari'ahnya, maka orang yang berangkat haji tidak menggunakan visa haji kan memang pemerintah Saudi sudah mengeluarkan kuotanya, kuota yang haji sekian. Lalu ada orang yang masuk di luar kuota, kan menjadikan padat itu Mina, padat itu Muzdalifah, yang seharusnya hak mereka yang mendapatkan kuota, lalu kemudian menjadi penuh sesak dengan orang-orang yang sesungguhnya tidak mendapatkan hak oleh pemerintah Saudi. Ya, kan sudah ada kontraknya yang diterima untuk haji dari negara ini dan negara itu berapa, dan diterima untuk haji berapa juta. Sehingga kalau orang berangkat ke sana itu dianggap mencuri hak-hak orang lain, apalagi dengan harga yang relatif lebih murah, dianggap ya sesuatu yang dolim dan seterusnya. Sehingga dengan dalil-dalil itu harus dilakukan pencegahan, karena kalau dibolehkan atau akan membuat orang berbondong-bondong mau haji dengan tanda kutip ilegal. Nah, sehingga apakah itu hukumnya sah ataukah tidak sah jika orang haji tidak menggunakan visa haji? Salah satu argumen yang terjadi dalam diskusi itu adalah menggunakan saddud dari'ah, pencegahan supaya tidak membludak orang haji, maka tidak boleh menggunakan visa non haji. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT, kajian manhaj tarjih pada kesempatan malam hari ini kita belajar tentang konsep saddud dari'ah dengan contoh-contohnya, baik contoh yang umum ataupun tadi contoh yang langsung dari fatwa yang Muhammadiyah sudah menggunakan atau menerapkan konsep saddud dari'ah dalam fatwa dan putusannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.